Super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 달리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. Pengertian kesehatan reproduksi. Menurut WHO, sehat adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Menurut BKKBN, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat mental, fisik, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan, serta dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Spiritual memiliki hubungan yang serasi, selaras, seimbang antara anggota keluarga dan antara keluarga dan masyarakat di lingkungan. Tujuan kesehatan reproduksi ada dua, ada tujuan umum, memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif kepada perempuan termasuk kehidupan seksual dan hak-hak reproduksi perempuan, sehingga dapat meningkatkan kemandirian perempuan dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya, yang pada akhirnya dapat membawa pada peningkatan kualitas kehidupannya. Dan yang kedua adalah tujuan khusus. Yang pertama, meningkatkan kemandirian perempuan khususnya dalam peranan dan fungsi reproduksinya. Yang kedua, meningkatkan peran dan tanggung jawab sosial perempuan dalam konteks kapan ingin hamil, berapa jumlah anak yang diinginkan, dan jarak antara kehamilan. Ketiga, meningkatkan peran dan tanggung jawab sosial laki-laki. Keempat, menciptakan dukungan laki-laki dalam membuat keputusan, mencari informasi, dan pelayanan yang memenuhi kebutuhan kesehatan reproduksi. Sasaran kesehatan reproduksi remaja atau pubertas. Pertama, pendidikan seks. Kedua, membantu menghadapi menarsis secara fisik, psikis, sosial, dan higien sanitasinya. Kedua, wanita, WUS dan PUS. Ketiga, lansia. Yang pertama, pemberian makanan yang banyak mengandung zat kalsium untuk mencegah osteoporosis. Kedua, memberi persiapan secara benar dan pemikiran yang positif dalam menyongsong masa menopause. Nah, ruang lingkup kesehatan reproduksi. Secara luas, ruang lingkup kesehatan reproduksi meliputi pertama, kesehatan ibu dan bayi baru lahir, perkembangan organ-organ reproduksi sejak dalam kandungan, bayi, remaja, WUS, klimakterium, menopause, hingga meninggal. Kondisi kesehatan ibu hamil berpengaruh pada kondisi bayi, termasuk kondisi organ reproduksi. Kedua, pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran reproduksi termasuk PMS, HIV atau AIDS. Ketiga, pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi. Keempat, kesehatan reproduksi remaja perlu pendidikan kesehatan reproduksi sehubungan dengan menarsi perilaku seksual, PMS, kehamilan yang tidak diinginkan. Kelima, pencegahan dan penanganan infertile. 6. Kanker pada usia lanjut. 7. Berbagai aspek kesehatan reproduksi lain. Faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi. Faktor sosial ekonomi dan demografi, atau terutama kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan ketidaktahuan tentang perkembangan seksual dan proses reproduksi, serta lokasi tempat tinggal yang terpencil. Kedua, faktor budaya dan lingkungan, atau misalnya praktek tradisional yang berdampak buruk pada kesehatan reproduksi, kepercayaan banyak anak, banyak rezeki, informasi tentang fungsi reproduksi yang membingungkan anak-anak dan remaja karena saling berlawanan satu dengan yang lain. Ketiga, faktor psikologis, atau dampak pada keretekan orang tua pada remaja, depresi karena ketidakseimbangan hormonal, rasa tidak berharga wanita terhadap pria yang memberi kebebasan secara materi. Keempat, faktor biologis atau cacat sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi, pasca penyakit menular seksual. Indikator kesehatan reproduksi wanita di Indonesia. Indikator kesehatan wanita adalah ukuran yang menggambarkan atau menunjukkan status kesehatan wanita dalam populasi tertentu. Indikator kesehatan ibu dapat ditinjau dari
pendidikan, penghasilan, usia harapan hidup, angka kematian ibu, tingkat kesuburan. Hak-hak reproduksi. Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan disepakati hal-hal reproduksi yang bertujuan untuk mewujudkan kesehatan bagi individu secara utuh, baik kesehatan rohani dan jasmani, meliputi: pertama, hak mendapat informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi; kedua, hak mendapat pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi; ketiga, kebebasan berpikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi; keempat, dilindungi dan kematian karena kehamilan; kelima, untuk menentukan jumlah dan cara kehamilan; keenam, atas kebebasan dan keamanan yang berkaitan dengan kehidupan reproduksi; ketujuh, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk termasuk perlindungan dari pelecehan, perkosaan, kekerasan, penyiksaan seksual; kedelapan, hak mendapatkan manfaat kemajuan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi; kesembilan, hak atas pelayanan dan kehidupan reproduksinya; kesepuluh, hak untuk membangun dan merencanakan keluarga; kesebelas, hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam berkeluarga dan kehidupan kesehatan reproduksi; 12, hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Menurut BKKBN tahun 2000, kebijakan teknis operasional di Indonesia untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak reproduksi: pertama, promosi hak-hak kesehatan reproduksi; kedua, advokasi hak-hak kesehatan reproduksi; ketiga, KIE hak-hak kesehatan reproduksi; keempat, sistem pelayanan hak-hak reproduksi. Ruang untuk masalah kesehatan reproduksi. Fungsi dan proses reproduksi tercermin dari kondisi kesehatan selama siklus kehidupannya, mulai dari saat konsepsi, masa anak, remaja, dewasa, hingga masa pasca usia reproduksi. Masalah kesehatan reproduksi ditinjau dari pendekatan siklus kehidupan keluarga, meliputi: 1. Praktik tradisional yang berakibat buruk semasa anak-anak atau seperti mutilasi, diskriminasi nilai anak. 2. Masalah kesehatan reproduksi remaja atau kemungkinan besar dimulai sejak masa kanak-kanakan yang seringkali muncul dalam bentuk kehamilan remaja, kekerasan, pelecehan seksual, dan tindakan seksual yang tidak aman. Ketiga, tidak terpenuhinya kebutuhan ber-KB, biasanya terkait dengan isu aborsi tidak aman. Keempat, mortalitas dan morbiditas ibu dan anak. Kelima, infeksi saluran reproduksi yang berkaitan dengan penyakit menular seksual. Keenam, kemandulan yang berkaitan erat dengan infeksi saluran reproduksi dan penyakit menular seksual. Ketujuh, sindrom pre dan post menopause dan peningkatan risiko kanker organ reproduksi. Kedelapan, kekurangan hormon yang menyebabkan osteoporosis dan masalah ketuaan lainnya. Masalah kesehatan reproduksi mencakup area lebih luas, di mana masalah tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut: masalah reproduksi, masalah gender dan seksual, masalah kekerasan dan perkosaan terhadap perempuan, masalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.